Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Maka permenungan hari ini kita belajar dari Santo Markus. Sebelum menulis Injilnya, para saudara, ada sebuah kisah. Suatu saat Markus duduk di sudut kota Roma yang sibuk. Ia duduk bengong, lalu di depannya terdapat lembaran papirus yang masih kosong. Ia mulai berpikir, apa yang harus aku tulis? Markus adalah rekan seperjalanan Petrus, dan ia mendengar kisah mengenai Yesus itu berkali-kali. Namun saat ia menulis kalimat pertama Injil Markus, bunyinya apa? Kalau masih ingat, kalimat pertama Injil Markus bunyinya, Bukan Markus. ada yang masih ingat? Kalimat pertama Injil Markus, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Nah, Pak saudara yang terkasih, Markus sungguh menyadari bahwa menulis Injil ini lebih mudah daripada menjalankannya, Pak saudara. Nah, dari sini ada beberapa permenungan yang bisa kita jadikan pedoman hidup kita. Yang pertama, dari bacaan pertama hari ini, bahwa kerendahan hati itu adalah jubah
yang melindungi. Kerendahan hati adalah jubah yang melindungi. Apa maksudnya? Markus teringat akan nasihat Petrus. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani mereka yang rendah hati. Saudara, kalimat ini ia kenakan pada dirinya sendiri, pada diri Markus. Markus gagal, para saudara, pernah gagal ketika menjadi teman perjalanan Santo Paulus dalam misi perjalanan yang pertama. Ia pulang nggak tahan, nggak kuat, pulang berenang. Pulang. Ia takut dengan misi perjalanan yang begitu hebat, ancaman yang begitu kuat. Pulang, meninggalkan Paulus sendiri. Itulah kegagalan dari Markus. Tetapi para saudara, ia tidak membiarkan bahwa kegagalan itu menguasai hidupnya. Kegagalan itu sungguh-sungguh menjadikan dia memilih untuk merendahkan diri. Merendahkan diri di bawah bimbingan Tuhan yang kuat dan membiarkan dirinya dididik oleh Petrus. Membiarkan dirinya dibimbing oleh Petrus, sehingga ketika perjalanan Paulus yang kedua, Paulus membawanya sehingga menyebut Markus sebagai rekan yang sangat berguna. Nah, saudara, apa yang bisa kita renungkan? Yang bisa kita renungkan, apakah ketika kita gagal menjadi orang yang congkak, beranikah kita turun seperti Markus membiarkan diri dibimbing? Nah, ini para saudara, permenungan pertama. Apakah kita berani dibimbing? Dibimbing sehingga dikatakan menjadi rekan yang sangat berguna. Kalau kita ini sudah tahu banyak, mau dibimbing? Mau? Nah, ini catatan pertama ya. Biarkan diri kita dibimbing. Lalu yang kedua para saudara, penyerahan diri itu melepaskan kekhawatiran. Penyerahan diri itu melepaskan kekhawatiran. Yesus memberikan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah mereka. Dan seterusnya, Pak Ustaz. Itulah yang disebut amanat agung ke seluruh dunia. Amanat agung yang diberikan kepada murid-muridnya. Nah, saudara, Markus mendapatkan perintah amanat agung ini, merasa bahwa ini mustahil bagi saya, seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Tetapi dikatakan Markus belajar untuk melemparkan segala kekhawatirannya. Sebagai seorang pemuda yang biasa-biasa, yang tidak tahu apa-apa, dia melemparkan segala kekhawatirannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kekhawatiran bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, itu dilemparkan kepada Tuhan. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia tidak sendirian.
Maka ketika Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia," Yesus juga pasti akan menjamin bahwa Ia akan menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Ya. Tanda-tanda ajaib yang tadi disebutkan ada 4 atau 5 tanda-tanda ajaib. Nah, Saudara, penyerahan diri inilah yang membuat Markus berani untuk berlayar sampai di mana? Alexandria, Mesir. Membuat Markus berani berlayar sehingga ia bisa keluar dari dirinya ketika ia melepaskan atau menyerahkan dirinya. Lalu yang ketiga, para saudara, keteguhan iman. Inilah yang disebut sebagai singa yang menjaga. Lambang Injil Markus adalah singa, ya, singa. Maka dengan lambang ini Markus yakin bahwa inilah lambang keteguhan iman, ya, keteguhan iman. Nah, Petrus memperingatkan tentang iblis, ya, dalam bacaan pertama tadi, memperingatkan tentang iblis. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya, ya kan? Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Maka Markus dalam tradisi seni sering dilambangkan dengan singa yang bersayap. Dilambangkan singa yang bersayap. Ini dipahami bahwa untuk melawan rasa takut itu dibutuhkan satu keteguhan iman. Satu keteguhan iman. Maka di tengah penganiayaan yang ada di Roma pada waktu itu, ia menuliskan Injilnya dengan gaya yang cepat mendesak. Ya, dengan gaya yang cepat dan mendesak. Seolah ia berkata, dunia sedang membutuhkan keselamatan. Jangan menyerah sekarang. Itulah yang mau dikatakan dalam Injilnya. Maka inti pesan dari bacaan-bacaan hari ini dan kisah mengenai Markus, kita diajarkan bahwa ketika kita pergi memberitakan Injil, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, melainkan orang yang rendah hati, yang mau dibentuk, ya, yang mau dibentuk, para saudara, yang berserah untuk dipimpin dan teguh untuk bertahan. Ini orang yang memberitakan Injil itu dibutuhkan orang yang rendah hati untuk dibentuk. Orang yang berserah untuk dipimpin dan teguh untuk berjalan. Nah, pada akhir kisah Injil hari ini dikatakan bahwa Tuhan bekerja sama dengan pemberita-pemberita firman, ya, dengan tanda-tanda yang menyertai. Kalau kita memberitakan Injil, Tuhan pasti menyertai dan memberikan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, Pak Saudara yang terkasih, saya yakin kita ini juga pewarta. Apalagi yang hadir rata-rata prodiakon, ya, prodiakon. Ya. Kita ini adalah pewarta. Apakah kualitas diri itu orang yang rendah hati untuk dibentuk ada dalam diriku? Ya. Rela untuk dibentuk dan berserah untuk dipimpin, para saudara. Ada tidak dalam diriku rela untuk dipimpin atau protes terus tanpa solusi? Nah, kan? Ini, para saudara, teguh untuk bertahan dengan tugas yang kita ucapkan ketika dilantik. Ya, 4 tugas, ya.
Pak tugas diakon dilaksanakan semua atau enggak ini? Laksanakan. Nah ini ya kan. 4 tugas saudara, bukan bagi komuni saja. Ya, jangan salah. Maka mari para saudara, Markus mengingatkan dia pernah gagal, tetapi bukan lalu hilang, tetapi rela dipimpin, rela dibentuk oleh Petrus. Petrus itu siapa? Petrus itu adalah pimpinan gereja. Pimpinan gereja rela dipimpin oleh pimpinan gereja. Supaya apa? Teguh dalam iman, punya kerendahan hati, berserah. Supaya apa? Pemberitaannya itu bukan kuah kosong, nah, gitu kan? Kuah kosong. Kalau mendengar Patrice Allegro kan, kuah kosong. Jangan menjadi pemberitaan yang kuah kosong, yang ada isinya. Isinya apa? Ikan kuah. Ada ikannya di dalam, bukan kodak aduk, nggak ada isinya. Ya. Mari para saudara kita memperkaya diri kita, ya, bukan hanya ahli dalam kitab suci, tetapi memiliki kualitas diri yang dimiliki seorang pewarta, yaitu mau tunduk kepada gereja, berserah diri kepada Tuhan, dan selalu dibimbing oleh Tuhan sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.